Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah Statistik Deskriptif yang beranggotakan dengan saya sendiri Intan Fadila dengan NIM 2110112501129 dan ada teman saya yang bernama Dinda Rusmawati dengan NIM 241011250317. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas pertemuan 14 dengan judul Konsep Ukuran Variasi, Varian, Koefisien, dan Angka Baku. Memahami ukuran variasi. Pengukuran variasi penyimpangan menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data dari rata-ratanya. Fungsi utamanya adalah untuk mengetahui luas penyimpangan data atau homogenitas data tersebut. Jika dua variabel data memiliki kualitas yang sama, homogenitasnya tergantung pada besar atau kecilnya ukuran penyebaran data. Materi ini akan fokus pada varian, koefisien, variasi, dan angka baku melengkapi pembahasan sebelumnya tentang range, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Yang pertama, kami akan membahas ukuran varian. Ukuran varian atau sering disebut dengan ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data berbeda dari nilai pusatnya. Ini menunjukkan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai tengahnya. Varian diperoleh dengan mencari nilai rata-rata dari jumlah nilai simpangan yang dikuadratkan sehingga nilai negatif menjadi positif. Setelah varian didapat, nilai tersebut diakarkan untuk mendapatkan kembali nilai asal variabel yang disebut dengan standar deviasi. Di sini ada rumus varian untuk data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal, rumus variannya adalah sigma kuadrat sama dengan jumlah dari selisih setiap data dengan rata-rata populasi dikuadratkan lalu dibagi dengan jumlah total data. Untuk rumus data berkelompok, rumus variannya adalah S kuadrat sama dengan jumlah frekuensi dikali selisih antara nilai data dari rata-rata hitung sampel. Setelah itu dikuadratkan, kemudian dibagi dengan total data dikurangi 1. Di sini ada contoh soal 1 tentang varian perhitungan data kelompok. Diberikan data tinggi badan mahasiswa. Di sini ada tabel tinggi badan dan frekuensi. Bisa kita lihat sendiri datanya. Setelah perhitungan menggunakan tabel penolong, diperolehlah rata-ratanya yaitu 164,67, maka varian S kuadratnya yaitu 60,83. Selanjutnya yaitu ada koefisien variasi. Koefisien variasi sangat penting untuk membandingkan variasi antar kelompok data. Semakin kecil koefisien variasi, semakin homogen data tersebut. Sebaliknya, jika semakin besar koefisien variasi, data semakin heterogen. Di sini ada rumus koefisien variasi untuk populasi, yaitu standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata lalu dikalikan 100. Untuk rumus koefisien variasi untuk sampel yaitu standar deviasi sampel dibagi nilai rata-rata lalu dikalikan 100. Contoh soal kedua tentang analisis koefisien variasi. Di sini ada pabrik memproduksi dua jenis lampu, lampu A dan lampu B. Lampu A rata-ratanya 1495 jam. Standar deviasinya yaitu 280 jam. Sedangkan lampu B rata-ratanya 1875 jam. Standar deviasinya yaitu 310 jam. Perhitungannya, koefisien A 280 dibagi dengan 1495 dikalikan 100. Hasilnya yaitu adalah 18,7%. Dan koefisien D 310 dibagi 1875 dikali 100 yaitu 16,5%. Kesimpulannya adalah keduanya berbeda dengan koefisien A dan koefisien B, menunjukkan lampu A lebih homogen dalam hal masa pakai. Selanjutnya untuk contoh soal kedua, perbandingan penghasilan wilayah. Bandingkan homogenitas penghasilan penduduk di dua wilayah. Untuk wilayah A, rata-rata 6 juta rupiah, SB 2 juta rupiah. Dan untuk wilayah B, rata-rata 4 juta rupiah, SB 1 juta rupiah. Dengan perhitungan yaitu KF wilayah A 2 juta dibagi 6 juta dikali 100%,
sama dengan 33,3%. Dan untuk wilayah KFB yaitu Rp1.000.000 dibagi 4 juta dikali 100% sama dengan 25%. Jadi di sini dapat kita simpulkan untuk wilayah B memiliki penghasilan yang lebih merata karena koefisien variasinya lebih kecil, menunjukkan data yang lebih seragam atau homogen. 3. Ukuran penyebaran relatif. Selain varian dan koefisien variasi, terdapat ukuran penyebaran relatif yang digunakan untuk menganalisis data. Untuk A, koefisien Range KR dan kuartil QD, di mana dengan rumus KR sama dengan L dikurang S dibagi L ditambah S, dengan L nilai tertinggi dan sedangkan S nilai terendah. Koefisien deviasi kuartil QD dengan rumus QD sama dengan K3 dikurang K1 dibagi K3 ditambah K1 dengan L nilai tertinggi dan S nilai terendah. Koefisien deviasi rata-rata dan skor baku. Dalam statistika, koefisien deviasi rata-rata QR dan skor baku Z-score adalah alat penting untuk menganalisis dan membandingkan data QR. Mengukur penyebaran data relatif terhadap rata-rata, sementara Z-score menstandarisasi data untuk membandingkan yang lebih mudah. Memahami konsep-konsep ini sangat penting untuk interpretasi data yang akurat dalam berbagai bidang, mulai dari penelitian hingga analisis keuangan. Untuk skor baku, Z-score, skor baku atau Z-score adalah perubahan yang digunakan untuk membandingkan dua jenis keadaan atau lebih. Ini menstandarisasi data dengan menunjukkan seberapa jauh suatu nilai dari rata-rata dalam satuan simpangan baku, di mana rumusnya yaitu Z sama dengan XI dikurang X dibagi S. Dan Z yaitu simpangan baku atau angka baku, sedangkan XI data ke I dari suatu kelompok, dan data X sama dengan rata-rata, sedangkan S simpangan baku. Untuk kegunaan, skor baku digunakan untuk mengamati perubahan nilai kenaikan, nilai penurunan variabel atau suatu gejala dari rata-rata. 2. Apabila makin kecil angka bakunya, maka semakin kecil pula perubahannya variabelnya tersebut dan dari rata-ratanya, begitupun sebaliknya. 3. Jika suatu nilai Z mengukur dengan seberapa simpangan baku dari sebuah pengamatan, maka nilai tengah terletak di atas atau di bawah karena tidak pernah negatif. Maka nilai Z yang positif mengukur seberapa simpangan baku dalam letak suatu pengamatan di atas nilai tengahnya, sedangkan nilai Z negatif mengukur berapa simpangan baku letak suatu pengamatan di bawah nilai tengahnya. Demikian pembahasan materi dari kelompok 12 pertemuan 14. Saya Dinda Rusmawati dan teman saya Intan Nur Fadila. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.